Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iksan Farezi dengan NIM F1E224030. Ini saya membuat tugas akhir proyek saya untuk MKA EDST, yaitu menjelaskan konsep sains dan teknologi. Apa itu sains? Pengertian sains berasal dari kata scientia, artinya ilmu pengetahuan. Secara umum, sains adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu penelitian yang objektif atau dari pengujian menggunakan metode ilmiah yang bersifat sistematis dan logis. Itu ada fungsi sains: pemahaman alam semesta, pengembangan teknologi, pemecahan masalah, menyediakan dasar pengambilan keputusan. Dan juga di sini ada cabang-cabang sains, yaitu fisika, mempelajari hukum-hukum dasar alam seperti gaya, energi, dan gerak. Untuk biologi, mempelajari kehidupan, organisme, dan proses biologis. Untuk kimia, mempelajari komposisi, struktur, dan sifat materi serta perubahan yang dialaminya. Untuk astronomi, mempelajari benda langit termasuk bintang, planet, dan galaksi. Geologi mempelajari struktur dan proses yang membentuk bumi, dan lain-lain. Apa itu teknologi? Pengertian teknologi adalah upaya penerapan sains atau ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, sistem, dan proses yang memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan hidup manusia. Fungsi teknologi memecahkan masalah kompleks, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerjaan, memperbaiki kualitas hidup, memfasilitasi komunikasi dan konektivitas, mendorong inovasi dan pengembangan. Dan ini perkembangan teknologi dari masa ke masa. Yang pertama, zaman prasejarah, alat batu, penemuan api. Untuk yang kedua, zaman kuno, 3000 SN 500 sampai 500 M. Penemuan tulisan, teknologi pembuatan logam Mesir kuno. Yang ketiga, abad pertengahan dalam kurung, yaitu 500 sampai 1500 M. Teknologi pertanian, kaca pembesar, bola dunia, dan navigasi. Yang keempat yaitu revolusi industri. Itu di sini ada dalam kurungnya yaitu 1700 sampai 1800-an. Mesin uap, teknologi tekstil, kereta api. Yang kelima, abad ke-20, era elektronik dan digital, transistor, televisi, radio, komputer, internet. Itulah. Yang untuk yang keenam, abad ke-21, era digital dan revolusi teknologi 4.0. Kecerdasan buatan dalam kurung AI, cloud computing, smartphone, internet of things. Di sini ada juga kesimpulan dari materi ini, yaitu sains dan teknologi memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Keduanya bekerja sama untuk meningkatkan pengetahuan manusia dan mengembangkan solusi praktis untuk tantangan global. Dengan terus mengembangkan pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mengatasi masalah global dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
Memahami konsep sains dan teknologi adalah kunci untuk mendapati tantangan masa depan dan memanfaatkan peluang dalam berbagai aspek kehidupan. Itulah untuk materi yang pertama dari judulnya tadi itu konsep sains dan teknologi. Mari kita masuk ke untuk materi yang kedua. Peluang karir bagi lulusan teknik elektro. Ini ada pendahuluannya. Teknik elektro adalah bidang yang memiliki peran penting dalam berbagai sektor industri. Fokus utama mempelajari prinsip-prinsip dasar dari ilmu fisika dan teknologi yang diterapkan pada sistem kelistrikan, elektronika, dan perangkat lainnya. Untuk skill yang dimiliki lulusan teknik elektro, kemampuan analisis dan problem solving, pemahaman mendalam tentang sistem kelistrikan, elektronik, dan sains dasar, kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak, teknik dan teknologi baru, pemahaman tentang regulasi dan standar keselamatan industri. Dan juga di sini ada juga pilihan karir untuk lulusan teknik elektro. Ada beberapa bidang utama. Yang pertama energi dan ketenaga listrikan. Kedua telekomunikasi. Yang ketiga elektronika industri. Yang keempat automasi dan robotika. Yang kelima riset dan pengembangan teknologi. Yang keenam konstruksi dan infrastruktur. Ketujuh sains dan rakayasawan. Di sini ada juga energi dan ketenaga listrikan, pekerjaan, perancangan, pemeliharaan dan pengolahan sistem tenaga listrik, perusahaan PLN, perusahaan pembangkit listrik, dan konsultan energi. Relevansi dasar sains, fisika, ilmu kelistrikan, termodinamika. Di sini ada telekomunikasi, itu pekerjaan merancang dan mengoptimalkan jaringan komunikasi. Perusahaan provider seluler, ISP, perusahaan jaringan data. Relevansi dasar sains, teori sinyal, jaringan komunikasi, gelombang elektromagnetik. Elektronika industri, pekerjaannya desain dan pemeliharaan sistem elektronik dan lini produksi perusahaan industri manufaktur, perangkat medis, konsultan elektronik. Relevansi dasar sains, elektronika, pengadilan sistem. Dan di sini ada juga automasi dan robotika. Pekerjaannya membangun dan mengelola sistem otomatis dan robotika dalam industri. Perusahaannya manufaktur startup teknologi otomotif. Relevansi dasar sains, mekanika, sensor, algoritma, pemrograman. Di sini juga ada riset dan pengembangan teknologi. Pekerjaan mengembangkan teknologi baru dan meningkatkan teknologi existing, tempat lembaga riset, perusahaan teknologi, kampus. Relevansi dasar sains, pemrograman, inovasi, teknologi penelitian, teknologi. Untuk konstruksi dan infrastruktur. Ini juga ada pekerjaannya menyusun rancangan instalasi listrik, membangun atau jalan.
perusahaan, boom konstruksi, konsultan instruktur, relevansi dasar sains, kelistrikan, pengukuran lapangan, standar bangunan, saintis dan rakayasawan, teknik elektro. Di sini ada juga di sini tertulis. Nah, sini kita lanjut. Di sini ada juga di sini. Sini kontribusi, terusnya ada juga penghargaan, relevansi, dan seterusnya. Di sini sudah kita memasuki materi yang kedua. Kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu hukum dan teori ilmiah. Hukum dan teori ilmiah, sains bukan hanya tentang apa yang kita ketahui, tetapi tentang bagaimana kita mengetahuinya. Di sini ada juga definisi hukum ilmiah. Yang pertama, hukum ilmiah, pernyataan berdasarkan observasi dan eksperimen yang konsisten. Kedua, ada menjelaskan pola atau hubungan yang teramati di dalam. Contoh, hukum gravitas Newton. Kedua, contoh hukum kekerasan energi. Ada ciri-ciri bersifat deskriptif, berlaku universal. Di sini ada juga definisi teori ilmiah. Teori ilmiah, penjelasan penyeluruh yang didasarkan pada bukti kuat. Kedua, mengintegrasikan banyak observasi dan hasil eksperimen. Contohnya ada juga teori evolusi oleh Darwin, teori relativitas Einstein. Nah, di sini ada juga ciri-cirinya bersifat prediktif, kemungkinan revisi atau pengembangan, dan juga ada yang lain-lain. Ada juga perbandingan hukum dan teori ilmiah. Sini ada juga persamaannya. Sama-sama berbasis bukti ilmiah, diuji melalui eksperimen dan observasi. Nah, di sini ada juga perbedaan hukum dan teori. Hukum menjelaskan apa yang terjadi. Kalau teori menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Proses terbentuknya hukum dan teori. Di sini ada juga observasi, terus ke hipotesis, dan terus ke eksperimen, lalu ke teori atau hukum. Di sini ada juga observasi fenomena, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen untuk pengujian, dan juga di sini mengembangkan hukum atau teori berdasarkan hasil. Di sini ada juga contoh kasus nyata. Ini adalah contohnya di sini. Yang pertama, hukum Kepler tentang gerakan planet. Kalau teori, Big Bang. Contoh yang kedua, hukum Ohm. Dan juga ada teori elektron dan konduktivitas. Di sini ada juga mitos dan kesalahpahaman umum. Itu hukum lebih superior daripada teori. Kedua, teori hanya sekedar dugaan. Ini klarifikasi ilmiah. Teori memiliki landasan bukti yang kuat. Keduanya yang penting untuk perkembangan hidup atau ilmu pengetahuan. Di sini ada juga kesimpulannya. Hukum dan teori ilmiah saling melengkapi, keduanya diperlukan untuk menjelaskan dan memahami dunia. Di sini ada juga big question, mengapa teori dapat direvisi tetapi hukum tidak. Oke, sekian, terima kasih.
Itulah dapat saya jelaskan, sampaikan, dan ini tugas akhir dari SD saya. Sekian dari saya, kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.